Benarkah sholat itu tiang agama? Ayo kita buktikan berdasarkan ilustrasi berikut. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar semua. Sahabat belajar semua pasti pernah mendengar tentang hadis sholat adalah tiang agama kan? Dapat kita pahami bahwasanya sholat amat sangat penting di dalam Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesahkan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika mampu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Muaz bin Jabal, ia berkata, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Disebutkan pula dalam riwayat Imam Baihaqi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan benar atau tidaknya sholat itu tiang agama. Jika kita tinggalkan bisa menghancurkan agama. Di sini saya punya satu buah botol, dan botol ini akan kita ibaratkan sebagai agama. Dan 5 jari ini kita anggap adalah rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji jika mampu. Dan jika kelima-limanya kita jalankan, agama ini akan berdiri dengan kokohnya. Mari kita coba lepas satu persatu. Jika kita tidak melaksanakan haji, apakah masih bisa dianggap muslim? Tentu. Boleh jadi kita tidak berangkat haji karena belum ada rezeki atau belum mendapat undangan Allah ke Baitullah. Agama masih bisa tergenggam dan masih bisa berdiri. Kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Masih bisakah kita dianggap muslim? Ya, masih. Bisa jadi kita berhalangan puasa karena sakit, dalam perjalanan jauh, sudah uzur, atau dan lain-lainnya. Dan agama masih bisa berdiri. Kita tidak membayar zakat, masih bisakah kita disebut muslim? Tentu masih. Boleh jadi harta kita belum cukup lunas untuk dibayarkan zakat, atau malah kita yang harus menjadi penerima zakat. Agama masih berdiri kokoh dan masih berada di genggaman. 3 perkara ini kita tinggalkan karena asbab yang diperbolehkan agama masih bisa berdiri kokoh. Lalu, bagaimana jika kita meninggalkan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat? Yuk kita praktekkan. Jari telunjuk ini ibarat sholat. Jika kita lepas, maka gelas yang kita ibaratkan sebagai agama tadi akan jatuh dan hancur. Itulah tadi sedikit berbagi ilmu tentang pentingnya sholat. Silakan share ke teman-teman sahabat belajar semua ya, agar menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sebagaimana Nabi pernah berkata, sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Di video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang hadis-hadis lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang belum subscribe, langsung subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan komen-komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.